Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai anatomi jantung dan juga sistem peredaran darah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Anisya Nur Arifah. Saya Azahya Alifah. Saya Dwi Latifah Tushifa. Saya Inor Syanti Zakira. Saya Naila Hirunisa. Saya Salsabila Upayasariya. Saya Tiara Hirunisa. Saya Zaid Zidan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi jantung. Jadi jantung terletak di dalam rongga dada. Nih ya, rongga dada. Di bagian mediastinum atau di antara kedua paru-paru. Jadi untuk posisi jantung tersendiri itu agak menurun ke bawah atau mengarah ke arah kiri. Untuk bagian ujung jantung berbentuk seperti kerucut yang di bawahnya ada diafragma. Jantung sendiri memiliki berat kurang lebih 250-350 gram. Selain itu, jantung dilindungi oleh tulang rusuk. Ini ya. Atrium pada jantung berfungsi sebagai penerima darah, bukan untuk pemompa darah. Fungsi atrium kanan pada jantung adalah untuk menerima seluruh aliran darah balik ke seluruh tubuh. Atrium kiri pada jantung menerima darah dari paru-paru. Ventricle atau pumping chamber disebut juga sebagai rongga pemompa. Fungsinya untuk memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ventricle kanan fungsinya untuk memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventricle kiri fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, serta membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, dan menjaga tekanan darah pada tubuh. Darah yang kaya oksigen dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berkontraksi, darah didorong melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Kemudian, ventrikel kiri berkontraksi, menutup katup mitra dan membuka katup aorta, kemudian mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 katup utama yang mengatur aliran darah. Yang pertama ada katup trikuspid, menghubungkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Berfungsi untuk mencegah aliran balik darah. Yang kedua ada katup pulmonal, yang menghubungkan ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Berfungsi untuk oksigenisasi. Yang ketiga ada katup mitral, menghubungkan ventrikel kiri dan atrium kiri. Berfungsi untuk mencegah aliran saat bilik berkontraksi. Yang terakhir ada katup aorta, mengatur aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta. Berfungsi mencegah aliran balik darah. Kerusakan katup dapat menyebabkan gagal jantung. Selain itu, gejala yang terjadi dapat menyebabkan sesak nafas dan nyeri pada dada. Selain itu, katup juga menjaga aliran darah dengan stabil. Jantung memiliki 4 ruang, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Dan jantung memiliki katup yang membatasi setiap ruang. Selanjutnya adalah lapisan jantung. Jantung dilapisi selaput yang disebut perikardium. Lalu jantung juga memiliki 3 lapisan, yaitu epikardium lapisan luar, miokardium lapisan tengah, endokardium lapisan dalam. Darah yang mengandung banyak CO2 disebut dengan darah kotor. Darah kotor akan masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan juga inferior. Ketika atrium kanan berkontraksi, katup tricuspidalis akan terbuka, kemudian darah kotor akan masuk ke ventrikel kanan. Darah kotor dari seluruh tubuh akan masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Arteri pulmonalis akan membawa darah kotor menuju ke paru-paru. Di paru-paru, tepatnya di alveolus, darah kotor akan melepas CO2 dan menerima O2 agar menjadi darah bersih. Berikut adalah jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh pembuluh darah koroner yang membawa darah ke otot jantung, tersumbat oleh plak.
sehingga mengurangi aliran darah dan oksigen ke jantung. Ini dapat menyebabkan serangan jantung. Kedua, penyakit jantung bawaan. Penyakit ini disebabkan oleh cacat jantung sejak lahir, seperti adanya lubang pada jantung atau pembuluh darah yang abnormal. Kondisi ini mempengaruhi struktur dan cara kerja jantung. Ketiga, aritmia jantung. Kondisi ini di mana ritme jantung terkadang berubah-ubah sehingga bisa cepat atau melambat. Keempat, kardiomiopati. Penyakit di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan baik sehingga bisa menyebabkan gagal jantung. Kardiomiopati dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kardiomiopati dilastasik, hipertrofik, dan restriktif. Kelima, gagal jantung. Kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Gagal jantung bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau hipertensi yang berkepanjangan. Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Ingin mempati Ya. hitung dong. Darah kotor akan selanjutnya adalah lapisan jantung. Jantung dilapisi selaput yang disebut